kami Desa Mata Air ditunjuk sebagai satu desa yang ketika COVID ini muncul, masyarakat kami tidak pasrah dengan situasi yang ada atau tidak terpuruk dengan situasi ini. Keindahan tempat wisata Pantai Sulamanda yang terletak di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, selama ini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung yang datang. Namun, akibat dari dampak COVID-19 menyebabkan pengunjung sangat sedikit yang datang berwisata ke tempat itu. Beruntung, Desa Air Mata memiliki pemimpin yang selalu menciptakan peluang kerja bagi warganya, di antaranya dengan membantu kelompok usaha ikan air tawar. Menurut Kepala Desa Mata Air, melalui usaha ikan air tawar saat ini telah memberikan hasil nyata bagi anggota kelompok maupun warga di sekitarnya, terlebih dalam mengatasi masalah ekonomi di saat menghadapi dampak COVID-19, dan usaha ikan air tawar tersebut sudah semakin berkembang saat ini. Bahkan usaha ini telah membuat prestasi tersendiri, yaitu ditunjuk sebagai tempat kegiatan program nasional yang dibuat oleh Kapolri. Program tersebut dikenal dengan nama Desa Tangguh Nusantara. Untuk mengetahui lebih jelas, ikuti penjelasan Kepala Desa Mata Air Benyamin Kanu saat diwawancari Suara Fakta Hukum berikut ini. Oh iya, iya. Jadi ada satu kegiatan nasional di mana kegiatan ini disebut dengan Desa Tangguh Nusantara. Desa Tangguh ini dengan tujuan dari Bapak Kapolri sendiri membuat satu program yang namanya Desa Tangguh untuk mencari tahu dan mencek kembali bagaimana situasi COVID-19 ini akan membawa dampak yang berpengaruh pada pendapatan ekonomi masyarakat. Nah, karena itu kami Desa Mata Air ditunjuk sebagai satu desa yang ketika COVID ini muncul, masyarakat kami tidak pasrah dengan situasi yang ada atau tidak terpuruk dengan situasi ini. Tetapi mereka bangkit dan mereka akan berusaha untuk bagaimana caranya mereka lolos atau ekonomi mereka bisa berubah. Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan di desa ini? Kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini, pertama ketika kegiatan utama kami di Pantai Wisata Sulamanda itu ditutup total, maka masyarakat kami mengalih fungsi kepada pertanian. Ada yang kembali ke sawah, ada yang kembali ke kebun, ada yang kembali ke peternakan, dan ada yang kembali ke ikan air tawar. Nah, terkait ikan air tawar ini, bagaimana Bapak bisa menjelaskan terkait ikan air tawar yang ada saat ini? Ikan air tawar ini kami ternak ikan air tawar nila. Dan kelompok ini, kelompok Tunas Baru, itu ada 10 bioflok, di mana kelompok-kelompok terwakili dari semua lapisan masyarakat. Ada dari sekolah perempuan, ada dari marginal dan disabilitas, ada dari kelompok bapak-bapak, ada kelompok Karang Taruna, dan ada masyarakat petani sendiri. Berapa anggota kelompok yang ada saat ini? 25 anggota. Dari hasil kegiatan ini apakah sudah lalu atau sudah menghasilkan atau sudah panen? Dari hasil kegiatan ini sudah panen 2 kali, dan setiap kolam itu isinya 1000 ekor. Sekarang yang keluar paling kurang per kolam itu uang atau yang mereka dapat itu sudah sekitar 3.500.000 per kolam. Sejak kapan berlangsung kegiatan? Kolam ini kami rintis sejak tahun 2019 bulan November, dan kami membangkitkan semangat kami kembali pada mulai bulan Maret ketika COVID ini berlangsung. Kebutuhan kolam ini bantuan dari mana? Bantuan kolam ini kami kerjasama dengan Dinas Perikanan Pusat, dan kerjasama kami itu dengan Balai Benih Besar Sukabumi. Berapa banyak bibit awal yang diberikan?
Bibit awal yang diberikan 10.000 ekor. Sekarang yang saat ini yang di kolam untuk tahap panen yang keberapa, Pak? Tahapan yang ketiga. Panen yang ketiga. Bapak melihat dengan keadaan sekarang ke depan seperti apa dengan kolam ini untuk masyarakat? Dengan adanya beternak ikan air tawar ini, kami sudah merasakan dan sudah ada tanda-tanda tentang perubahan ekonomi masyarakat kami di kelompok kami mulai naik, dan tanda-tandanya bahwa ketika mereka panen mereka sudah ulang lagi. Jadi dia bersinambungan terus, tidak pernah berhenti. Apa himbauan Bapak terhadap warga maupun anggota kelompok agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan baik? Saya berharap bahwa dengan adanya bantuan bioflok dari pemerintah ini adalah bentuk tanggung jawab. Karena itu kelompok menerima ini sebagai tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa dengan adanya bantuan bioflok ini diharapkan taraf ekonomi masyarakat kami mulai meningkat. Dan yang ketiga, bahwa beternak ikan ini bukan bagian dari pekerjaan yang hina, tetapi bagaimana caranya membudidayakan ikan ini untuk pertama mengurangi stunting yang ada di Desa Mata Air, karena kebanyakan ikan ini kami salurkan ke posyandu-posyandu yang ada untuk PMT, tapi juga dengan adanya situasi COVID-19 ini sangat membantu masyarakat. Karena itu saya menghimbau kepada mereka untuk bersatu, menyatakan kebersamaan mereka untuk membangun kelompok ini untuk menjadi contoh bagi desa-desa lain atau masyarakat kami yang ada di desa ini yang mengembangkan bioflok secara manual. Selain di tempat ini, apakah Bapak ada berencana untuk melanjutkan kegiatan ini ke tempat lain? Di tempat di sekitar desa Bapak? Khusus desa ini sudah ada walaupun tidak seperti ini. Kami banyak rumah-rumah yang sudah menggunakan terpal biasa dan budidaya ikan ini sudah jalan sampai di masyarakat kami. Terima kasih. Bapak Kepala Desa. Dengan Kepala Desa Mata Air, Benyamin Kanuk.